Polres Bovendigul akan mengedepankan penegakan hukum secara tegas dan profesional di tahun 2025. Server pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan. Hal ini berdampak terhadap akses layanan intra pemerintah di setiap OPD. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Permase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Jumat 14 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. Kasus tindak pidana terhadap pemalsuan atau manipulasi dokumen aplikasi SIPDRI Kabupaten Bovendigul berdampak pada rusaknya tata kelola keuangan daerah, di mana para tersangka berinisial WG dan CH mengubah kata sandi akun OPD yang mengajukan permohonan dan melakukan perubahan data sesuai dengan keinginan mereka. Dalam press release terkait kasus tindak pidana terhadap akses ilegal pemalsuan atau manipulasi dokumen yang seolah-olah otentik pada aplikasi SIPDRI Pemda Bovendigul, pihak kepolisian masih terus mendalami dan dalam tahap pengembangan. Di mana kasus yang dilakukan oleh para tersangka ini adalah dengan mengakses secara tidak sah akun milik orang lain, dalam hal ini akun milik OPD, dan kemudian melakukan perubahan seolah-olah dilakukan oleh OPD tersebut, bahkan secara diam-diam dilakukan tanpa sepengetahuan OPD bersangkutan. Maaf, jadi mungkin saya perlu perjelas. Jadi yang dilakukan oleh para tersangka, dan ini masih kami dalam pengembangan. Saya sampaikan kepada Anda kepada masyarakat, dan kami masih melakukan pengembangan. Jadi yang dilakukan para tersangka ini adalah dengan mengakses secara tidak sah akun milik orang lain, dalam hal ini adalah akun milik OPD, yang kemudian melakukan perubahan. Jadi seolah-olah dilakukan oleh OPD tersebut tanpa sebelumnya diketahui oleh OPD yang bersangkutan. Itu intinya. Modus operandi ini kami dapati sudah lama dilakukan. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan menyalahgunakan akun pimpinan bagian keuangan. Tersangka mengubah kata sandi akun OPD yang mengajukan permohonan, lalu melakukan perubahan data sesuai keinginan mereka. Bahkan dokumen yang telah dimanipulasi sudah diajukan kembali dan masuk dalam pembahasan serta disetujui pada rapat. Kerugian terbesar dalam kasus ini bukan hanya materi, tetapi hancur dan rusaknya tata kelola keuangan daerah yang tidak sesuai dengan rencana kerja program. Dan kasus ini sudah lama ditemukan, sehingga Polres Bovendigul akan berupaya agar hal ini tidak terulang kembali. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan akan lebih mengedepankan penegakan hukum secara tegas dan profesional di tahun 2025. Penegakan hukum ini untuk semua jenis tindak pidana termasuk pemberantasan korupsi. Sesuai dengan program kerjanya, Polres Bovendigul berkomitmen menegakkan hukum untuk seluruh tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Langkah ini sejalan dengan visi kepolisian menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik pelanggaran hukum. Di tahun 2025, Polres Bovendigul akan lebih mengedepankan penegakan hukum, termasuk upaya-upaya penanganan seluruh perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun money laundry. Hal ini sudah mulai dilaksanakan jajaran Polres Bovendigul sejak Januari, dengan harapan masyarakat turut mendukung untuk menciptakan Bovendigul sebagai tempat yang baik untuk masyarakat maupun generasi penerus. Itu dimulai pada awal tahun 2025 ini sesuai dengan program kerja dari Polres Boven juga,
kami akan kedepankan penegakan hukum. Tidak berhenti pada upaya-upaya untuk meluruskan seluruh prosedur yang terjadi, tetapi juga upaya-upaya penanganan seluruh perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang ataupun money laundering. Ini sudah kita mulai dari Januari kemarin. Harapan kami, rekan-rekan media, seluruh masyarakat bisa turut mendukung dan menjadi whistleblower. Tujuannya satu, kembali saya sampaikan, adalah untuk menjadikan BOVEN tempat yang lebih baik lagi, baik untuk kita maupun generasi-generasi penerus. Sementara itu terkait perkara yang ditangani sudah mulai menunjukkan hukum tidak hanya runcing ke bawah tetapi bisa tajam ke atas dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak dan bukan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Kapolres kembali meminta dukungan seluruh masyarakat Bovendigul karena yang dilakukan merupakan wujud komitmen Bapak Kapolri, Kapolda, dan Kapolres untuk menciptakan Kamtibmas yang lebih baik, terutama untuk pengembangan suatu wilayah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Polres Bovendigul telah melaksanakan sosialisasi tentang kepatuhan terhadap regulasi kepada aparatur pemerintah. Selain sosialisasi, pendekatan juga dilaksanakan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Jajaran Polres Bovendigul beberapa waktu lalu telah melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan kepada seluruh aparatur pemerintah, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga ke bagian-bagian pemerintahan di lingkungan Pemda Bovendigul. Kegiatan sosialisasi dan pendekatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur pemerintah mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sekira 4-5 bulan yang lalu kami sudah banyak melakukan sosialisasi, pendekatan-pendekatan kepada seluruh aparatur pemerintah, mulai dari OPD hingga ke bagian-bagian pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Boven. Kami sudah sampaikan bahwa apa yang baik, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Namun kami lihat ternyata upaya-upaya kami mungkin
belum bisa mendapatkan perhatian. Kapolres Bovendigul berharap seluruh aparatur pemerintah lebih serius dalam memahami dan menerapkan aturan demi menjaga integritas pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kedepan diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi semakin meningkat sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul bisa berjalan baik, efektif, dan transparan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Server pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan. Hal itu berdampak terhadap akses internet di setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bovendigul. Dalam beberapa hari terakhir, jaringan internet pada intra pemerintah di setiap organisasi perangkat daerah sedang mengalami gangguan. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan pada mikrotik yang terdapat di server Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul selaku leading sektor. Terkait permasalahan ini, Dinas Kominfo tengah berupaya mencari solusi perbaikan agar layanan intra pemerintah bisa kembali berjalan normal. Jadi Kominfo ini sebagai leading sektor. Namun server yang ada di Dinas Kominfo itu kita sedikit ada kendala di mana bahwa mikrotik yang ada di servernya kami itu mengalami gangguan, sehingga butuh ada perbaikan. Sehingga jaringan di intra pemerintah di setiap OPD tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi untuk teman-teman OPD mau mengakses internet di OPD-nya masing-masing itu sangat terbatas, tidak bisa karena mikrotik yang kami pakai itu mengalami kerusakan. Jadi dia jaringannya dia naik turun, dia tidak stabil. Tidak hilang sama sekali sih, cuma dia naik turun, dia tidak terlalu stabil. Sehingga kami lagi ada upayakan. Kalau mudah-mudahan ada solusi jalan keluar yang kami bisa lihat untuk kami akomodir dulu mikrotiknya. Dari situ kita perbaiki dulu. Sebenarnya banyak sekali yang dibutuhkan karena ada kabel LAN, ada kabel mikrotiknya, terus peralatan yang di dalam yang sudah tidak memadai karena kan pembangunannya tuh sudah dari 2017. Permasalahan internal terkait jaringan internet harusnya dilakukan pengadaan peralatan cadangan setiap tahun sehingga bisa membantu menangani gangguan yang terjadi pada server. Namun hal ini belum bisa terakomodir pada tahun 2024 karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, PLT Kadis Kominfo memastikan gangguan server ini akan segera dibenahi agar pelayanan intra pemerintah tetap berjalan. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Payunglangi, mengajak media-media yang ada untuk memperhatikan informasi yang dipublikasikan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Sering terjadinya misinformasi dan salah dalam penyampaian berita yang dipublikasikan oleh media-media yang ada di Bovendigul kerap membuat gaduh, terutama dalam grup jejaring sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Akibatnya nama pemerintah daerah yang disoroti dan notabene timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal setelah diklarifikasi informasinya tidak demikian, di mana media yang merilis berita tidak sesuai dengan isi penyampaian narasumber. Melihat misinformasi yang sering terjadi dan momentum HUT Hari Pers Nasional yang ke-79, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, Maria Payunglangi mengajak media-media yang ada di Bovendigul untuk lebih memperhatikan informasi yang dipublikasikan. Apabila mendapatkan informasi yang kurang jelas, wajib diklarifikasi sebelum dipublikasikan. Diketahui bahwa peran media sangat penting dan akan menjadi tolak ukur pembangunan di suatu daerah, sehingga diharapkan media harus bekerja dengan lebih memperhatikan kode etik jurnalistik. Namun saya lihat di sini di Kabupaten Bovendigul ini, setelah mereka mendengar, mereka tidak pernah ada klarifikasi begitu, sehingga apa yang didengar itu langsung dipublikasikan. Kan kita harus lihat juga, kita bisa memilah berita mana yang harus dipublikasikan dan berita mana yang mungkin kita harus membutuhkan klarifikasi. Jadi ada yang bisa langsung dipublikasikan, ada yang harus kita butuh klarifikasi, sehingga saya himbau kepada teman-teman media yang ada di Kabupaten Bovendigul, kalau bisa tolong kita menjaga situasi Kabupaten Bovendigul ini dengan pemberitaan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, untuk pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Dinas Kominfo sebagai leading sektor informasi komunikasi di daerah ini melalui bidang kehumasan dan kemitraan sudah pernah mengundang berbagai media yang ada untuk menjalin kerjasama. Namun hal ini belum berjalan baik lantaran terkendala anggaran kerjasama media. Harusnya media-media yang ada menjadi mitra kerja pemerintah daerah, sehingga dengan begitu kehadiran mereka di Bovendigul merasa dihargai oleh pemerintah. Kadis Kominfo mengajak media-media yang ada di Bovendigul untuk senantiasa bekerja dan menjadi mitra yang baik dengan pemerintah dalam rangka mendukung berbagai program pembangunan. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.